Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Heriatul Khotim, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 254110808129. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sambeng Wetan, kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi submateri zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Botim pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam pembelajaran. Silakan Mas Fajar untuk menyiapkan berdoa. Syaudak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adista Yukiran, Adelio, Nabila, Novita, Vanes, Sydney, Azalea, Akila. Oke, hari ini masuk semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, untuk menanamkan sikap semangat nasionalisme, ayo anak-anak, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Boleh duduk kembali. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan gambar kita akan dapat menjelaskan makna zakat, makna infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kita dapat menyebutkan golongan dari penerimaan zakat, dan yang ketiga adalah dapat menciptakan ide-ide baru yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, anak-anak, pernahkah kalian itu berbagi? Pernah. Oke. Kenapa
sudah tahu. Nah, berbagi dalam Islam itu bukan hanya tentang harta, tapi juga waktu, berbagi tenaga, berbagi ilmu, dan berbagi kebaikan yang lainnya. Nah, salah satu pembelajaran utama dalam Islam itu adalah berbagi. Dengan berbagi, tujuannya untuk memurnikan hati kita sendiri sekaligus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke. Selanjutnya, ini ada hadis tentang berbagi. Hadis tentang berbagi bunyinya adalah al-yadul ulya minal yadis sufla. Artinya apa? Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Berarti gimana? Memberi itu lebih baik daripada menerima atau minta. Oke. Nah, jenis berbagi dalam Islam itu ada zakat, ada sedekah, terus ada infak, lalu ada hadiah. Nah, zakat maknanya adalah memberikan Sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada yang berhak menerima zakat. Ada berapa yang berhak menerima zakat? Iya, ada 8 golongan. Kemudian infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan umum tanpa batas tertentu. Jadi kalau infak itu tidak ada batasnya. Kalau zakat ada ketentuan ukuran yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah sedekah. Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang terakhir adalah hadiah. Hadiah itu adalah memberi sesuatu sebagai tanda kasih sayang. Kira-kira dari keempat ini kamu sudah pernah melakukan semuanya? Sudah. Zakat sudah pernah ya? Sudah. Sedekah? Sudah. Hadiah? Sudah. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar zakat. Nah, zakat ini biasa dilakukan kapan? Bulan-bulan Ramadan. Kalau yang berhak untuk menerima zakat, ada berapa golongan tadi? 8.
Amil, bisa di masjid, musola atau badan amal. Tuh. Terus mu'alah. Nah, siapa yang tuh mu'alah ini, Mas? Orang yang baru masuk agama Islam. Nah, betul. Orang yang baru masuk agama Islam. Ghorim. Ghorim adalah orang yang punya hutang. Tapi bukan hutang untuk konsumtif ya, hutang untuk kekayaan, beli mobil, itu bukan seperti itu. Tapi hutang yang dia digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, mereka yang punya hutang untuk itu boleh diberi zakat. Terus yang keenam, hamba sahaya atau budak. Nah, zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada budak ya. Nah, kalau dulu ada budak. Sabilillah dan ibnu sabil. Satu, dua, yes. Tepuk tiga. Satu, dua, tiga. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu guru bagikan dulu LKPD untuk kamu nanti kerjakan bersama. Perwakilan kelompok satu, kelompok dua, Astra. Perwakilan kelompok tiga, perwakilan kelompok empat. Oke. Diskusikan. Yang pertama, apakah cara pembagian zakat pada kasus video nanti sudah sesuai dengan ketentuan Islam? Yang kedua, apakah pembagian zakatnya tepat pada sasaran? Yang ketiga, bagaimana menurut kelompokmu pembagian zakat yang benar? Yang keempat, tuliskan 3 ide kegiatan berbagi yang bisa dilakukan di sekolah. Dan sekarang coba simak video berikut ini. Ya. Tujuan menguasai pembagian zakat dan sedekah Kota Makassar seluruh siswa. Warga bersepakat dan saling dorong untuk mendapatkan uang Rp50.000 per siswa. Kericuhan terjadi saat pembagian zakat dan sedekah di Jalan Meiro, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang awalnya tertib tiba-tiba saling dorong saat mengambil mendapat uang sebesar Rp50.000 per orang. Sejumlah anak pun menangis histeris karena ini kerumunan yang semakin tidak terkendali. Pembagian sepatu tingkat sementara untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kegiatan baru dilanjutkan setelah keadaan kembali kondusif. Ya, pengamanan seperti yang kita lakukan dari Polsek, yang pertama kita mengatur atau membagi yang masuk diutamakan dulu yang bawa pintu atau becak. Habis itu masyarakat dan anak-anak, sehingga tidak ada masyarakat yang berdesak-desakan untuk masuk menerima infak. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang pengusaha untuk berbagi di bulan Ramadan. Tidak hanya warga kurang mampu, sebuah tukang beca yang aktif juga mendapatkan bantuan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Del Muhammad Nur Agus melaporkan. Oke, sudah lihat video tadi? Silakan kalian diskusikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKP. Silakan diskusi dengan baik. Nama kamu nggak saja. Nama semuanya. Namanya nanti diskusi ya. Bareng-bareng.
Oke, nomor 1 tuh, apakah cara pembagian zakat di video tadi sesuai dengan ketentuan Islam? Sesuai tidak? Kalau sudah selesai, tinggal kita mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, mulai dari kelompok 1, silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oh, karena sampai ada anak-anak menangis terjepit. Oke, yang kedua. Apakah pembagian zakat tidak tepat sasaran? Tidak tepat sasaran. Yang ketiga. Garis dengan rapi dan tidak berdesak-desakan. Oke, berbaris tidak berdesak-desakan. Yang keempat. Tuliskan berbagi makanan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 selanjutnya kelompok 2. Ayo. Gerak cepat untuk kelompok 2, silakan. Apakah cara pembagian zakat pada kasus itu tadi sudah sesuai dengan ketentuan Islam? Tidak sesuai. Ya, oke, lanjut. Apakah pembagian zakat tepat pada sasaran? Sasaran Tepat sasaran. tidak. Bagaimana menurut kelompok pembagian zakat yang benar? Tidak boleh itu. Tidak itu. Tuliskan hingga itu. Silakan Berbagi. yang bisa dilakukan di sekolah. Tiket terbagi di lingkungan sekolah menjadi makanan semuanya tidak terulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama. Apakah cara pembagian zakat pada video ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam? Sesuai karena terlalu ricu. Dua. Tidak tepat sasaran. Oke, yang ketiga. Bagi kepada orang yang membutuhkan.
pembagian zakatnya tidak dilaksanakan dengan tepat, karena bisa jadi semua orang mendapatkan, baik orang yang tidak mampu maupun orang yang mampu. Kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah salah satu dari pembelajaran utama dalam Islam itu berbagi. Dengan berbagi, hati kita akan menjadi lapang dan hidup terasa bahagia. Nah, dalam video yang sudah ditampilkan tadi yang kalian diskusikan, kita belajar bahwa zakat itu harus diterima oleh orang yang tepat, yaitu pada 8 mustahik zakat. Oke, adakah sebelum guru bagikan LKPD mandiri, adakah yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak ada, tolong perwakilan kelompok 1 untuk mengerjakan LKPD mandiri. Kelompok 2. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan ya. Terus, coba Bu Guru mau tanya, apakah menurutmu pembelajaran hari ini itu penting? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Hari ini semuanya happy, senang, gembira. Oke. Nah, materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, karena pembelajaran sudah selesai.